ngapain aja sih? Ngapain Pak Den? Kesibukannya, kalau saya sibukannya bantuin kerjaan istri. Enggak, bareng dong. Iya, maksudnya akunya kesibukannya bantuin istri. Aduh. Kalau misalnya kesibukannya iniin aku juga Bareng. konten bareng. Iya, masih bikin konten bareng. Dan ada beberapa kemarin tuh sempat ada project online juga ya. Wah, project-project kayak apa aja sih? Proyeknya tuh kan kita kan selain di YouTube juga, Sarah juga kan Sarah di YouTube. Terus kita lagi bikin juga waktu itu dari mulai tahun 2021 kita bikin yang untuk tayang di OTT, terus juga kita bikin event offline-nya kayak meet and greet. Waktu itu meet and greet dengan ada sambil nonton bareng episode yang nggak pernah tayang di mana-mana, sama waktu itu ada kita bikin wahana VR. Jadi wahana VR horor pertama yang pernah dilakukan sebenarnya pertama di dunia kayaknya, VR horor pertama kali. Itu sih kegiatannya yang offline off air ya, misalnya istilahnya yang di luar YouTube-nya. Nah, ini kan udah jatuh 8 tahun pernikahan ya? 8 tahun ya? Menginjak Iya, 8 iya. tahun? Pokoknya 2014 kan, 2014 saya kawin. Oh iya udah 8 tahun? Iya, benar juga. Enggak bosan sama aku? Belum. Jangan dong. Kan juga jarang banget nih ada kabar miring. Gimana sih cara menjaga keharmonisannya itu? Apa ya, maksudnya sebenarnya kalau dibilang gimana caranya kita juga nggak tahu ya, karena kita ngejalanin aja. Cuman kalau misalnya dari apa yang sudah kita jalanin, kita berusaha untuk selalu jangan pernah menghilangkan rasa waktu pada saat pacaran ya. Terus kita juga kebetulan memang kerjanya bareng terus, jadi ya selalu ini aja berkomunikasi dalam hal apapun. Kita belajar terus gitu. Maksudnya kita sama-sama terus belajar. Kayak dia sebagai manusia pasti kan tumbuh, pasti berubah, aku pun juga gitu. Nah kita gimana caranya supaya selaras terus gitu ya. Kalau argumen apa sih pasti ada. Gitu. Apalagi kan kita kerja bareng juga gitu. Tapi untungnya kita kayak tahu ya Ip, kayak misalnya oke nih pas kerja kita bisa menempatkan diri kita gitu pada saat kerja, pada saat lagi kita di rumah gitu. Menempatkan posisinya. Jadi mungkin itu ya apa tadi kata Sarah bilang belajar. Jadi saling belajar karena kan ya kita nggak pernah tahu dengan situasi di sekitar kita bisa mengubah kita kan, dalam arti yang di luar ya. Kalau aku masyarakat yang hari, jadi kita menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus jangan menjadikan satu hal kayak misalkan yang kayak gini kan gini ya, istilahnya gini, kalau misalnya udah berantem atau misalkan udah ada salah paham, terus apa kan masa kita mau kekekahan di situ nggak ada solusinya. Nah kita berdua tuh kayak ya terus gimana nih, jadi kayak solusinya gini, ya udah kita harus ngalah atau Sarah yang ngalah, kebanyakan sih dia yang ngalah. Selama 8 tahun ini hal romantis apa sih yang biasa kalian lakuin? Kalian ada ini tersendiri nggak sih? Kayak hari tertentu itu kegiatannya apa gitu? Kita tuh sekarang lagi suka kayak kita cobain yuk restoran baru gitu. Iya. Jadi kayak random. Terus kayak ya udah berdua makan itu doang sih. Kalau dulu kan sebelum pandemi kita nonton sering ya. Tapi sebenarnya emang kita berdua agak aneh sih. Kita tuh salah satu yang bikin kayak me time-nya berdua itu main game. Jadi main game online berdua, ada teman-teman lain juga. Jadi kita satu kamar, cuman dia di TV sebelah sana, aku di sini. Tapi online bareng gitu. Online kita main PS, beda PS tapi online-nya bareng gitu. Ya, seru. Dan me time-nya sih begitu. Ya sebenarnya gimana ya, kayak Sarah itu buat saya pribadi sih udah kayak teman juga, istri, udah kayak pacar. Jadi udah macam-macam. Kalau misalnya jadi teman ya teman main game, terus teman kerja ya udah saya bisa dengerin dia gitu. Begitu kalau misalnya lagi ada saya yang dikasih in charge apa, dia juga dengerin. Nah, jadi penempatan itu jadi kayak kita tuh akhirnya ya buat kita waktu spesialnya ya hampir setiap saat. Iya gitu. sih, kalau Kita kita nggak ada waktu berdua spesial mulu. Ya, kalau orang anak-anak kan suka ada yang gini, masih sana lo tiap hari lo gitu. Ini kita enggak sih, cuma kalau misalnya emang kadang-kadang kalau emang dia lagi ngurusin sulapnya, aku nggak gangguin gitu. Ya. Terus kalau misalnya aku juga lagi sendiri, ya udah kita sama-sama yang nggak gangguin, kayak kasih waktu gitu. Karena kan memang
gimana sih, bayang nggak sih kalau hidup sama orang seumur hidup kita nanti kan mau sampai tua gitu kan, kita bullshit, nggak bullshit. Jadi enggak. Jangan bullshit Ya itu ya. tadi gimana caranya menjadikan rumah ya rumah, bukan berarti kayak di rumah terus nanti jadi yang kayak gua nggak betah karena istri gua gini, istri gua gitu. Ya enggak, ya harus jadi rumah juga. Karena rumah itu tempat kita nyaman, senang, happy semua di rumah. Ada nggak sih hal yang konsisten dilakuin dari semenjak pacaran sampai udah 8 tahun nikah ini? Ya kita konsistennya adalah nyariin ya, saling nyariin. Kalau misalnya sebenarnya tapi itu juga bukan yang disengaja ya, tapi kayak udah kebentuk gitu aja. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya iya nyariin. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya keluar seharian itu. Kalau nggak seharian lah, misalkan biasanya keluar tuh jam 12-an kan, saya keluar rumah kalau buat meeting segala macam. Terus sampai jam 3 tuh nggak ada WhatsApp, nggak ada video call gitu, kalau nggak ada telepon, belum mulai nyariin nih mana nih orang nih. Padahal dia cuma main game doang. Iya, Enggak, aku main game. tapi maksudnya bukan nyariin yang kayak mana nih, enggak, tapi kayak tumben banget tuh, jadi nyariin. Jadi kalau dalam waktu 3 jam lebih nggak ada kabar tuh nyariin. Dia juga gitu kadang-kadang Ngapain? kalau saya meetingnya lama, kadang-kadang kita kan meeting terus kasihkan ngobrol gitu. Ntar atau pas saya lihat udah ada video call, miss call, atau nggak telepon atau WhatsApp udah banyak gitu. Ya Udah banyak sih. Iya maksudnya udah ada telepon, ada WhatsApp gitu. Aku bukan yang kayak nelponin teror juga, enggak. Maksudnya aku tahu kalau dia lagi kerja ya aku nggak ganggu, cuman lucu aja kayak ngapain gitu. Itu, Udah, mungkin itu yang nggak tahu ya, termasuk hal yang masih dilakukan tadi bilang reguler itu nggak tahu ya termasuk atau nggak, tapi kayaknya kita nggak disengajain. Iya, tapi kalau mungkin kalau yang hal yang kita lakukan terus berdua dari awal banget, mungkin kita suka itu ya, kayak kita pergi kemana, kita makan itu sih kayak mungkin exploring ya, explore sesuatu yang baru bareng-bareng gitu. Iya. Ini baru lagi direncanakan tiap sebulan sekali, harus milih random. Kayak, Wah itu cobain. ayo gitu. kita Nggak kesana tahu. gitu, ayo kita makan di sini. Pernah paling lama tuh pisah berapa hari atau berapa jam mungkin? Pisah mungkin keademiannya keluar kota. Dulu bisa lama, Dulu. kalau syuting film nggak lama loh. Syuting film aku yang waktu aku ke Manila semingguan lebih, sampai lebaran di sana juga. Iya, jadi Ya kalau kerja sih, berhubungan dengan kerja sih, paling lama sebelum kerja. Kayak Sarah waktu itu di masih dunia lain waktu itu kan, iya, sempat pasti yang keluar pergi. kota, terus kayak aku show. Kalau show sih biasanya kalau masih dalam saat di Indonesia aja tuh kan 3 hari, Ya. terus kalau ke luar negeri semingguan, 7 waktu harian, lebih, dua waktu itu lebih minggu. 2 minggu waktu itu. Tapi ya Itu doang. apa-apa. Tapi ya karena udah ngerti gimana. Iya. Terakhir nih, tips ke penonton ada nggak Kak nih untuk menjalin hubungan yang bisa seperti kakak? Paling tadi sih sebenarnya bukan tips, tapi ini yang kita jalanin ya, karena itu juga saya belajar dari Sarah malah. Jadi kita kan setiap hari tinggal bersama setiap hari, dan kita juga rencananya kan sampai kakek nenek seumur hidup kan. Nah gimana caranya selama kita tinggal bersama sampai nanti nggak tahu kapan akhir hayat kita, gimana caranya nyaman gitu kan, kayak Sarah gitu. Sarah nyaman kalau misalnya dia tiba-tiba habis nikah sama saya terus kayak nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kan lama-lama kan dia kayak dikotakin. Jadi kayak dia akhirnya membuat dia nggak nyaman dengan pernikahan mungkin, atau nggak dengan hubungan ini. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya lu nggak boleh gini ya di rumah, misalkan nggak boleh main game, nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton itu, nggak boleh nonton Korea apa, nggak boleh nonton, ngapain gitu. nggak boleh kelamaan di bawah gitu. Kan kayak akhirnya banyak peraturan sampai kita kayak ngerasa ini gue di kantor apa di rumah gitu kan. Nah itu mungkin kalau misalnya yang kita jalanin ya, karena ya saya menerima semua Sarah ya, semuanya keluar dalam, kekurangan kelebihan terima, karena ya dia gitu. Ya mungkin ya itu sih, disadari, belajar terus untuk disadari bahwa pada saat kita menikah dulu itu karena apa, perjanjian di awal itu apa, kita kan itu kan komitmen. Ya udah, kita menerima setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Gimana caranya ya ingat lagi alasan kenapa kita dulu menikahi dia. Iya. Dan itu kan ada di janji nikah, menerima apa dalam keadaan suka dan duka kan gitu. Kan kalau Berarti selama 8 tahun nggak pernah mengekang ya? Nggak saling- pernah saling. mengekang, Mengekang. melarang gitu-gitu. Tahu, bingung gua kalau dia tanya, dia orang gua kadang-kadang gua sama Sarah kadang-kadang kalau misalnya Aku nggak nyariin dia, Iya. kok saya nggak sih sama aku ini enggak. Enggak, kadang-kadang kalau misalnya kayak gue nih, gue buka-buka Instagram gitu, terus kadang-kadang kita kan di feed
mungkin teman-temannya siapa kita pernah lihat gitu cewek yang seksi gitu, Sarah malah dia bilangin nggak apa-apa kalau mau lihat mah ya wajar aja cowok. Aku nggak pernah ngomong gitu juga maksudnya. Nggak, maksudnya kalau dia ngomong ke orang pun juga Ya, nggak nggak ada apa-apa masalah. gitu kalau dia mau nge-like foto cewek apa gitu, maksudnya itu kan ya namanya juga laki-laki. Maksudnya masa nggak boleh lo lihat siapa-siapa, kan nggak mungkin gitu. Maksudnya ya udah sih, kan dia udah jadi suami aku. Yang penting kita berdua udah Saling tahu ngejaga, ya, saling ngejaga ngejaga, dan tahu itu aja. batasannya, udah itu aja. Ya, justru malah digituin malah gue malah ya nggak enak gitu kan, kayak Aneh gak ya sih? ya itu jadi malah ngejaga banget ya, kita lihat ya apa kalau misalnya, kecuali kalau ngelihat habis itu telepon di follow up itu baru aneh Telepon. gitu. Nggak, maksudnya kan itu aneh Iya, baru iya. kan. Emang kalau ngelihat nggak sengaja kelihatan emang kenapa, nggak usah jadi masalah yang berat gitu. Sarah juga kalau misalnya kadang-kadang ada, dia pernah waktu itu ngelihat ada yang nggak sengaja yang di Instagram yang apa gitu, wah si Oh gitu iya. ya. Wah Kita badan udah otot-otot segala macam nggak Mm-mm. apa-apa, nggak ada masalah. Tutup deh. Itu badan otot. Jadi itu mungkin ya bukan, kita sebenarnya nggak ada kalimat ngekang, tapi ya kita tadi baik lagi, saya membiarkan Sarah untuk menjadi dirinya, dan saya yakin Sarah tahu batasannya mana yang bisa menyakiti saya sama mana yang enggak, dia tahu. Alright, thank you Kak. Sama. Thank you. Terima kasih.